Veronica Salsabila dengan NIM 11036200037 dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B. Izin menjelaskan materi terkait kepuasan pelanggan di tingkat perusahaan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Dr. Masduki SHMM. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, berikut topik-topik yang akan dibahas kali ini, yaitu terkait yang pertama, pengertian kepuasan pelanggan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, cara mengukur indikator kepuasan pelanggan. Yang keempat, alasan mengapa perlu dilakukannya survei kepuasan pelanggan. Yang kelima, langkah-langkah survei kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, cara mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu terkait pengertian kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini sangat penting untuk membangun bisnis yang lebih maju untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Di sini terdapat beberapa pengertian kepuasan pelanggan menurut para ahli. Di antaranya yaitu menurut Jaslim Saladin pada tahun 2003 yang memberikan pengertian tentang kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Dan menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller pada tahun 2007, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja tentang hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Dan yang terakhir, menurut Chip Tono pada tahun 2012, kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhinya secara baik. Maka secara singkat, arti kepuasan pelanggan adalah terpenuhinya keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkannya seperti pada suatu barang atau jasa. Nah, untuk menjaga loyalitas pelanggan, suatu perusahaan harus menjaga dan meningkatkan fungsi produk yang dibutuhkan seiring majunya perkembangan zaman dan daya saing bisnis. Selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Beberapa macam faktor-faktor yang dinilai sebagai konsumen untuk tetap bertahan pada salah satu perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama, pelayanan. Pelayanan merupakan pilar utama yang bersifat jasa yang bertujuan memelihara hubungan baik dan meningkatkan hubungan antara produsen dan pelanggan. Ada hal yang tak kalah penting dalam pelayanan, yaitu untuk mendengarkan berbagai keluhan atau masukan pelanggan supaya memberi jalan keluar yang tertuju dan produk semakin baik dan diminati para pelanggan. Yang kedua, kualitas produk. Setelah menampung masukan yang terbaik, kualitas produk sangat penting. Karena kualitas produk merupakan representasi ekspektasi konsumen dengan apa yang produsen buat. Keandalan dan kelebihan suatu produk akan mempengaruhi minat konsumen. Dari sinilah kepercayaan atau loyalitas datang untuk tetap membeli produk produsen yang dibuat. Yang ketiga, harga. Patokan harga menjadi sangat penting di setiap bisnis karena setiap harga yang ditawarkan perusahaan pada konsumen merupakan tolak ukur produk itu sendiri. Harga sendiri akan berpengaruh terhadap permintaan produk pasar. Sebab itu, pilihlah harga sebagaimana tingkat bahan baku, alat, dan skill kesulitan yang menjadikan tolak ukur menilai harga suatu produk. Yang keempat, promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Promosi merupakan bagaimana kita memberi informasi untuk menawarkan, meningkatkan penjualan yang lebih tinggi dari biasanya, dan menciptakan loyalitas suatu produk kepada konsumen. Kegiatan ini berfungsi untuk mempengaruhi konsumen menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu terdapat cara mengukur indikator kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, ada beberapa cara untuk bagaimana produsen mengukur kepuasan pelanggan dalam suatu produk. Pertama, kritik dan saran. Ini wajib produsen pahami akan menerima kritik dan saran, supaya perusahaan lebih berkembang maju untuk selalu menerima saran yang baik dari pelanggan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan suatu masalah dalam produk maupun jasa. Sekarang, semakin berkembangnya informasi untuk menerima kritik dan saran, dapat melalui email perusahaan atau akun sosial media yang terhubung untuk saling berinteraksi sesama pelanggan. Yang kedua, menyewa jasa ghost shopper.
Salah satu strategi perusahaan untuk mengetahui kualitas pelayanan karyawan kepada konsumen dengan cara seseorang berpura-pura menjadi salah satu konsumen. Ghost shopper ini telah mempunyai info pelayanan sesuai ilmu yang dibekali. Layanan ini biasanya ditemui dalam perusahaan besar seperti penyedia jasa kesehatan, perbankan, perusahaan layanan lainnya, yang berfungsi untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja karyawan sebagai tolak ukur bisnis. Yang ketiga, mencari tahu alasan pelanggan. Di sini perusahaan mencoba berkomunikasi pada konsumen agar dapat memahami kebutuhan pelanggan, supaya perusahaan dapat menyempurnakan kekurangan yang ada. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan, yaitu mengumpulkan informasi secara rinci sesuai kebutuhan yang diinginkan konsumen. Di era digital ini, tentu perusahaan akan lebih mudah membuat forum saran atau pertanyaan kuesioner kepuasan pelanggan yang tepat sasaran secara online. Selanjutnya yaitu terkait alasan mengapa perlu melakukan survei kepuasan pelanggan. Ada beberapa hal mengapa perusahaan perlu melakukan survei terhadap pelanggan. Di antaranya yang pertama, mengetahui kualitas produk. Survei akan bermanfaat untuk mengenali bagaimana kualitas produk konsumen yang banyak diminati. Tidak hanya tentang kualitas, tetapi juga harga yang menjadi tolak ukur yang penting terhadap konsumen. Karena biasanya konsumen lebih memilih produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, sebagai bentuk evaluasi produk. Jika telah melakukan riset survei kepuasan pelanggan, mengevaluasi adalah hal yang penting bagi para produsen supaya produk semakin berkualitas dengan mengembangkan inovasi pada produk baru yang akan kita tawarkan. Yang ketiga, mengetahui kemampuan pesaing. Produsen harus mengetahui para pesaingnya dan hal yang berpengaruh dalam meningkatkan pelanggan untuk mencapai target perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu terdapat langkah-langkah survei kepuasan pelanggan. Ada beberapa langkah dalam melakukan survei kepuasan pelanggan, diantaranya yang pertama, tentukan target survei. Dalam strategi ini, tentukanlah target siapa yang akan menjadi calon konsumen, seperti halnya dapat dilihat dari rentang usia, wilayah yang akan dikembangkan, dan segmentasi pasar. Segmentasi ini bisa kita bagi lagi berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan poin lain sebagainya. Yang kedua, menyiapkan biaya survei. Jadi sebelum membuka usaha, beri patokan biaya terlebih dahulu untuk melakukan survei agar mengurangi resiko pengeluaran biaya yang berlebih untuk menghindari pemborosan biaya pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga, memilih metode survei. Untuk metode survei sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengisi kuesioner, yaitu dengan memberikan lembaran pertanyaan yang akan diisi oleh konsumen, sebagaimana konsumen nantinya dapat memberikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, riset group, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa orang konsumen untuk mengetahui potensial pasar yang akan dikembangkan. Riset group ini dilakukan untuk mengambil kesimpulan informasi yang dibutuhkan untuk produk yang akan dijual. Yang ketiga, survei langsung, yaitu melakukan survei terhadap pelanggan secara langsung atau bertatap muka. Selanjutnya yaitu terkait bagaimana cara mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Dalam buku Business Process Mapping Workbook, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu dengan tetap memberikan pelayanan yang baik dan puas kepada konsumen. Beberapa tips atau cara untuk mempertahankan pelanggan supaya tetap setia dan mengikuti perkembangan bisnis. Yang pertama, cepat tanggap menanggapi masalah dan ramah kepada konsumen. Memberikan pelayanan secara cepat tanggap merupakan hal yang terpenting dalam dunia pekerjaan apapun, terutama untuk melayani kebutuhan pelanggan. Karena cepat tanggap merupakan ciri nilai performa seseorang yang mempunyai kedisiplinan yang baik. Dan dalam dunia kerja, keramahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dapat saling berkaitan antara konsumen dengan produsen yang merasa akan saling dihargai. Yang kedua, membangun hubungan saling menguntungkan. Ketika rasa saling menghargai telah tertanam, memberikan informasi atau produk baru pada konsumen ada baiknya untuk saling menguntungkan satu sama lain dengan cara memberikan program promosi kepada pelanggan untuk mengapresiasi telah berlangganan produk. Kemungkinan besar konsumen pun akan dapat menyebarkan informasi produk kepada relasi
dan teman mereka, sehingga informasi produk kita tersebar dan suatu waktu mungkin saja mendapat pelanggan baru. Yang ketiga, memberikan reward loyalty pada pelanggan. Suatu perusahaan perlu untuk mengapresiasi kerjasama bisnis bersama pelanggan. Tidak usah yang mahal, misalnya memberikan voucher diskon supaya konsumen merasa senang dan tetap membeli produk ke perusahaan yang dijalani. Yang keempat, menangani keluhan pelanggan. Memang setiap pekerjaan tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang ada hal, entah itu teknik atau komunikasi yang dapat menghambat dan menilai kurang baik pada perusahaan. Ada baiknya menangani masalah yang dihadapi dengan mendengarkan keluhan yang dialami konsumen, dan kita ini mengevaluasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Yang kelima, melatih pegawai untuk bersikap ramah. Setiap karyawan sebaiknya diarahkan untuk mengikuti SOP yang ada. Di dalam SOP perusahaan dapat menyisipkan tentang tata krama, bagaimana ramah terhadap customer dan menjawab permasalahan customer dengan baik, dan hal-hal lainnya supaya perusahaan tidak kehilangan customer, dengan mengusahakan selalu memberikan yang terbaik untuk para pelanggan. Berikut terdapat contoh-contoh dari kuesioner kepuasan pelanggan yang biasa digunakan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu Customer Satisfaction Score atau CSAT. Angket ini berisi sejumlah pertanyaan sederhana dengan jenis jawaban tertutup. Jadi pengisi angket hanya dapat memberikan jawaban iya atau tidak, setuju atau tidak, dan seterusnya. Yang kedua yaitu Milestone Survey. Milestone Survey ini dibuat untuk mendapatkan hasil dari kepuasan pelanggan dengan yang dikirimkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan milestone survei ini, pelanggan akan diberikan waktu selama 60 hari untuk bisa mengisi kuesioner tersebut. Yang ketiga, Customer Effort Score. Jenis lainnya yang bisa digunakan adalah Customer Effort Score yang berfungsi untuk mengetahui tanggapan pelanggan, bahkan komplain yang diajukan melalui Customer Service atau CES. Jawabannya pun dapat terbuka. Jadi bisa sangat beragam sesuai dengan pengalaman yang didapatkan oleh setiap customer. Yang keempat yaitu NPS atau Net Promoter Score. Kuesioner NPS ini biasanya akan mengajukan pertanyaan mengenai peluang pelanggan merekomendasikan produk yang dijual terhadap orang terdekat. Skala yang diberikan untuk menjual pertanyaannya adalah dari angka 0 sampai 10. Berikut ini terdapat contoh dari survei kepuasan pelanggan di perusahaan Toyota. Yuk, mari kita simak. Dear pelanggan setia Kala Toyota. Kali ini, Kala Toyota akan menginformasikan langkah-langkah pengisian survei kepuasan pelanggan dari Toyota Indonesia. Survei kepuasan pelanggan yang akan kami berikan ke Anda untuk menilai seberapa besar Anda merekomendasikan dealer Kala Toyota kepada keluarga atau rekan Anda. Survei kepuasan pelanggan akan dikirimkan ke pesan WhatsApp Anda 2 minggu setelah Anda melakukan pembelian atau servis kendaraan. Klik link yang telah dikirimkan. Isi nama Anda. Isi nomor telepon sesuai yang terdaftar di cabang kami. Pilih model kendaraan Anda. Isi nomor plat atau nomor rangka kendaraan Anda. Kemudian, pilih angka 9 atau 10 apabila Anda puas dan merekomendasikan cabang kami. Jika Anda memilih angka 0 sampai 8, maka silakan memberi saran untuk cabang kami. Kemudian klik next. Silakan pilih layanan yang Anda dapatkan. Kemudian klik next. Pilih di bagian mana Anda merasakan pengalaman tersebut. Periksa kembali data yang telah Anda isi. Kemudian klik submit answer. Terima kasih telah melakukan survei kepuasan pelanggan. Dengan ini Anda turut membantu kami untuk meningkatkan pelayanan di cabang kami. Karena kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Kala Toyota, semua lebih mudah. Cukup sekian penjelasan materi dari saya terkait kepuasan pelanggan di tingkat perusahaan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.